Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan PPT tentang Organisasi Pemuda Taman Siswa. Berikut tokoh-tokoh organisasi Taman Siswa. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri, kedua ada Sutatmo Surjokusumo sebagai tokoh pendukung awal berdirinya Taman Siswa, ketiga ada Douwes Dekker sebagai tokoh inspiratif, keempat ada Dr. Mangunkusumo sebagai tokoh pergerakan nasional. Berikut sejarah berdirinya organisasi. Taman Siswa merupakan sebuah organisasi di bidang pendidikan yang berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Pada awal masa pendiriannya, organisasi ini bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Taman Siswa. Pengertian organisasi Taman Siswa adalah organisasi yang bergerak di sektor pendidikan di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Jogja. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional yang memiliki peran besar bagi pendidikan Indonesia. Jasanya di bidang pendidikan, membuatnya diberi gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Berikut ini penjelasan singkat mengenai Taman Siswa, organisasi pendidikan besutan Ki Hajar Dewantara, dikutip Detik Jateng dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Taman Siswa Pusat, dan SMK Taman Siswa Mojokerto dalam laman resminya, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Belakang organisasi Taman Siswa. Pendidikan di Indonesia pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat mahal karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Pendidikan kala itu hanya ditujukan bagi keturunan Belanda dan kaum bangsawan saja, sementara kaum pribumi atau rakyat tidak diperbolehkan untuk memperoleh pendidikan formal. Melihat kondisi yang demikian membuat Ki Hajar Dewantara merasa resah dan terus berpikir bagaimana caranya supaya pendidikan yang layak dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah alat untuk melakukan mobilisasi politik dan sekaligus cara untuk mensejahterakan umat. Tujuan organisasi Taman Siswa. Pertama, menanamkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan. Kedua, mendidik rakyat agar mandiri dan berkarakter. Ketiga, mengembangkan pendidikan yang berlandaskan budaya nasional. Perkembangan dan peran. Menjadi pelopor pendidikan nasional Indonesia. Mempengaruhi sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Banyak sekolah Taman Siswa masih berdiri hingga kini di berbagai daerah. Kesimpulan, organisasi Taman Siswa memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922, Taman Siswa berjuang melawan sistem pendidikan kolonial yang tidak adil dan membuka kesempatan belajar bagi seluruh rakyat tanpa membedakan status sosial. Melalui asas-asasnya yang menekankan kemerdekaan berpikir, kemandirian, dan tanggung jawab, Taman Siswa menumbuhkan semangat kebangsaan serta membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai dan ajaran Ki Hajar Dewantara masih relevan hingga kini dan menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia. Dan presentasi dari saya. Terima kasih.